membantu orang gitu, mau walaupun hanya sebisa semampu saya, dan juga saya bersyukur dari sisi keuangan ekonomi yang menurut saya itu rasanya kita nggak kerja selama 1,5 bulan ya, kita nggak kerja, suami nggak kerja, saya juga nggak kerja, nggak ada pemasukan sama sekali, tapi bersyukur Tuhan itu memelihara kita di saat kita itu benar-benar nggak ada yang bisa kita andalkan. Yang kita andalkan itu cuma benar-benar Tuhan Yesus, dan kita nggak kekurangan sedikit pun di sana, dari makanan, dari keuangan. Aku bersyukur Tuhan itu ada aja, sampai makanan di sana itu kita tuh nggak bisa makan saking banyaknya. Akhirnya saya bagi-bagikan ke sebelah, saya bagi-bagikan sama perawat. Pokoknya siapa yang mau makan, ayo kita makan sama-sama. Siapa yang mau ambil, kita ambil sama-sama. Dan saya bersyukur lagi ketika uang saya sudah mau habis, saya harus beli obat yang harganya ya cukup mahal menurut kami. Dan saya berpikir, Tuhan, ini uang tinggal segini, kalau untuk beli obat nanti besok saya makan apa gitu loh. Kalau secara manusia berpikir saya seperti itu, tapi hati saya seakan kamu tuh nggak percaya gitu loh sama saya. Tapi akhirnya saya belikan obat dan uang ya wis apa aja lah, pokoknya aku percaya kok Tuhan pasti memelihara aku, nggak mungkin saya kelaparan. Dan puji Tuhan, setelah aku beli obat itu, ada lagi besoknya sampai ATM, aku nggak berani pegang ATM, karena kalau aku pegang ATM nanti tahu saldonya aku pusing, nggak beriman lagi. Akhirnya ATM aku setiap kali mau ngambil uang, Sebastian yang suruh ngambil uang. Sore setelah aku habis beli obat, Sebastian bilang gini, Mama, uang kita tinggal segini, nanti kita besok makan apa, katanya. Nggak usah khawatir, nanti Tuhan Yesus kirim berkat, aku bilang gitu. Besok paginya kita ini minta ke pasar, Ma, belikan ini. Aku pergi ke pasar sama dia, yuk ambil uangnya. Loh Mama, uang kita kok tambah lagi, Ma, uang kita kok tambah banyak, katanya gitu. Aku bilang, ya nggak apa-apa, siapa yang kasih uang? Sebastian bilang gitu, Tuhan Yesusnya yang kasih kita uang, makanya kamu nggak usah khawatir, kita pasti dipelihara sama Tuhan. Bersyukur lagi pada saat kita mau pulang dari rumah sakit, kita cuma tinggal uang 800.000 ya di ATM. Belum lagi kita di rumah TV rusak, kata Sinyo, Mama TV-nya rusak, nanti kita betulin. Ya sudah, nanti kita betulin, nanti tunggu berkat dari Tuhan, aku bilang gitu. Terus belum bayar kontrakan, belum bayar sekolah. Pas sore jam 3:30 di farmasi, aku nunggu obat kan lama, dari 3:30 sampai jam 5. Ini kok lama banget, nggak selesai. Aku bilang tunggu obat, ayo cepetan. Dia bercandain aku, cepetan kamu ditunggu dokter Brian, nanti kamu mau disangguin uang 5 juta, katanya gitu. Aku bilang, oh ya puji Tuhan kalau ada yang nyangguin aku, Pi. Aku bilang gitu, kan kita bisa buat nyambung ke depannya. Terus dia bilang gini, lambemu, katanya kalau soal uang aja langsung nyolot. Aku bilang gini, siapa tahu, Pi, nanti Tuhan Yesus yang kirim uang kita 5 juta. Kan kita kan gak ada yang ngerti berkat Tuhan, aku bilang gitu. Dia langsung bilang amin, katanya. Akhirnya ya kita cuma bercanda, itu hanya omongan apa ya, hanya omongan setelah kita itu hanya omongan celotehan yang menurut kita itu bercanda. Ternyata begitu kita sampai rumah, 5:30 kita sampai rumah, cecinya dia telepon, Rini kita mau ke rumah sama saudaranya Korobet. Saudara Korobet itu saudaranya iparnya dia. Itu orang nggak kenal, kita cuma mungkin ketemu satu kali tuh di acara ulang tahunnya cecinya dia, kita kumpul sekeluarga, itu pun kita nggak saling sapa sama sekali. Ya wes kamu aku, karena kita nggak kenal sama sekali. Ternyata begitu orangnya kesini, dia mamanya kan bawain makanan apa sama kita ya nggak pernah mikir sedikit pun kalau kita itu bakal dikasih uang. Begitu pulang, aku dikasih amplopnya itu amplop coklat. Dalam hati gini, Tuhan kok amplopnya warna coklat, biasanya kan warna putih tuh. Kalau kita dikasih uang atau dikasih gimana kan biasanya amplop warna putih, ini kok warna coklat. Terus aku dalam hati aku udah deg-degan itu, masa sih Tuhan, ini belum ngomong sama dia, cuma ngomong sama Tuhan aja, Tuhan masa sih ini uang 5 juta beneran Tuhan. Terus orangnya pulang, kita pamitan, apa uang masih aku pegang. Sampai rumah, sampai dalam tutup pintu, Pi, ini kok uangnya kok tebel ya Pi, amplopnya Pi, aku bilang gitu, masa ini beneran 5 juta. Kata dia, coba sih dibuka. Aku nggak berani buka, aku cuma lihat itu buka, uangnya itu 100 ribuan semua. Dalam hati, Tuhan benerkah ini 5 juta, Tuhan bener, Tuhan Yesus kasih aku uang 5 juta. Akhirnya aku nggak berani hitung, aku kasihkan ke dia. Kamu aja yang hitung Pi, aku nggak bisa, aku rasanya nggak mau hitung lah. Ternyata dia hitung,
dihitung terus, loh beneran loh ini 5 juta loh ini beneran, kata dia. Aku sama dia langsung nangis. Tuhan Yesus, kita ini kan bercanda, Tuhan kita apa ya, langsung puji Tuhan, besok kita bisa bayar kontrakan, kita bisa benerin TV, bisa bayar sekolah. Akhirnya apa ya, mungkin menurut kita itu suatu celotehan ya, suatu bercandaan, tapi Tuhan itu bener-bener mendengar loh apa yang kita butuhkan. Bener yang omongan Tuhan memberi bukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Itu memang bener-bener aku rasakan semenjak dia sakit sampai sekarang, sampai detik ini. Aku ini dipelihara sama Tuhan Yesus. Sampai saat ini kita masih bisa makan. Aku bisa bikin doa di sini tuh semua itu dari Tuhan Yesus, bukan dari kita semua, bukan dari kita atau dari tabungan kita. Tabungan kita tuh udah habis ya, Pi ya. udah kita nggak punya tabungan sama sekali. Tapi ya puji Tuhan, dari situ aku bener-bener ngalamin yang namanya campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu bener-bener luar biasa. Dari Andreas yang trombosit 1000 tapi tidak ada reaksi apa-apa, sedangkan secara normal manusia trombosit 1000 itu udah pendarahannya dari mana-mana. Tapi dia ke kamar mandi masih bisa jalan sendiri. Dia tadinya awalnya takut-takut, tapi lama-lama mungkin dia bosen dengan hasil lab yang kayak gitu aja. Akhirnya Tuhan, aku percaya, aku bilang sama dia, ayo papi, kalau kamu punya iman, kamu bisa, kamu perkatakan saat kamu berjalan kalau kamu itu bukan orang sakit, kamu orang sehat. Akhirnya dia saat jalan, aku cuma kasih dalam pikiran dia, aku suruh dia nyanyi. Aku bilang nyanyi gini, papi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Akhirnya dia bisa jalan sendiri ke kamar mandi, sampai dia bisa mandi sendiri. Awalnya kita takut karena dokter selalu bilang jangan gerak pak, nanti pendarahan pak, nanti gini. Dari trombosit 1000 yang harusnya pendarahan, tapi puji Tuhan sampai saat ini suami saya cuma lebam-lebam di tangan aja. Makanya aku bener-bener bersyukur dan aku percaya di balik semua ini tuh Tuhan pasti punya rencana. Walaupun nggak ngerti sampai saat ini, kita nggak ngerti rencana Tuhan itu apa, tapi aku percaya, aku imani kalau Tuhan Yesus pasti punya rencana lewat hidup rumah tangga kita. Mungkin cuma itu aja kasihan dari saya. Buat teman-teman semua di dalam Tuhan Yesus itu kita nggak usah khawatir. Aku sendiri nih loh yang ngerasain mujizat Tuhan itu seperti apa. Yang penting kita berdoa, kita imani, kita percaya, semuanya selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Jangan andelin kekuatan kita. Kalau kita andelin kekuatan kita, mungkin kita nggak mampu. Bener kata Cici ya, ketemu sama aku ini kamu nggak stres dah. Lama-lama di rumah sakit ya, mungkin tanpa Tuhan aku stres, tapi karena aku dekat sama Tuhan, aku kenal Tuhan Yesus, aku serahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Jadi aku bisa sampai saat ini tanpa stres apapun, bahkan sukacitaku itu udah hilang, dibuat terheran-heran sama Tuhan. Semakin aku down, Tuhan Yesus bikin aku dengan alasan apa kamu itu nggak mengucap syukur. Seakan-akan Tuhan tuh berkata seperti itu. Kalau aku mau mengeluh gitu loh sedikit, Tuhan kok gini banget sih, Tuhan kok gini, ternyata hatiku selalu berkata seperti itu. Dengan alasan apa kamu tidak bisa mengucap syukur? Kebaikan demi kebaikan Tuhan tunjukkan gitu. Ini loh seakan-akan kayak Tuhan tuh inilah, aku itu ada sama kamu. Walaupun aku izinkan kamu itu masuk ke dalam pencobaan, tapi aku ada bersama kamu, aku nggak ninggalin kamu. Itu yang bikin aku rasanya Tuhan, halnya aku kayak apa, nggak mau nangis, mau nggak bisa ngomong dengan kata-kata. Pokoknya kita serahin aja sama Tuhan. Sebesar apapun cobaan yang kita alami, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kalau kita berjalan sama Tuhan itu tidak ada rasa takut. Kita pasti dikuatkan sama Tuhan sampai saat ini. Puji Tuhan, mungkin itu aja. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau nyambung. Celeni, Tante Rosa, kemarin semua sudah banyak yang bantu kita, banyak yang nopang ya papi ya, dari doa semua. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya Tuhan Yesus baik.